Apakah Bapak Ibu menyadari otot semakin mengecil atau kekuatan tubuh terasa menurun setelah usia 60? Itu bukan salah Bapak Ibu, itu adalah alamiah. Penuaan memang membuat tubuh lebih sulit membentuk dan mempertahankan otot. Tapi yang mengejutkan adalah dokter kini menyoroti 5 makanan sederhana dan terjangkau yang dapat mendukung pertumbuhan otot lansia lebih efektif daripada banyak suplemen protein populer. Dan yang terbaik, sebagian besar sudah ada di dapur Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lansia Cek, tempat di mana kita membahas tips-tips kesehatan di usia lanjut yang sering dilupakan dan diremehkan, sehingga banyak luput dari perhatian kita. Jika Bapak Ibu berusia di atas 60 atau merawat orang tua, video ini untuk Bapak Ibu. Hari ini, kita akan membahas 5 makanan sehari-hari yang benar-benar membantu mendukung kekuatan otot saat kita menua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak ketinggalan tips mingguan berbasis sains untuk hidup sehat dan kuat di usia lanjut. Dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk kami. Dan juga jangan lupa tinggalkan di kolom komentar dari mana Bapak Ibu berasal ya, agar kita bisa saling support dan saling mendoakan, agar kesehatan kita semakin baik ke depannya. Seiring bertambahnya usia, perubahan paling mengejutkan dan sering membuat frustasi adalah betapa cepat kekuatan otot mulai menurun. Lengan mengecil, kaki melemah, aktivitas harian seperti naik tangga, membawa belanjaan, atau bangun dari kursi pun kini sudah mulai terasa lebih berat. Ini bukan kesalahan Bapak Ibu, ini adalah proses biologis alami bernama sarkopenia, yaitu penurunan massa dan kekuatan otot yang semakin cepat setelah usia 60. Ini terjadi karena beberapa alasan ilmiah. Pertama, penuaan yang mengurangi kemampuan tubuh untuk memperbaiki dan membangun jaringan otot. Saat usia muda, tubuh masih mampu membangun otot hanya dengan makan normal. Tetapi lansia memerlukan protein berkualitas lebih tinggi dan lebih banyak leusin, asam amino penting yang memberi sinyal pada otot untuk tumbuh. Tanpa cukup nutrisi, tubuh tidak membangun otot secepat ia memecahnya. Kedua, lansia sering mengalami perubahan nafsu makan dan pencernaan. Banyak yang makan lebih sedikit protein dari yang dibutuhkan, atau terlalu sering mengonsumsi makanan lembut namun rendah nutrisi. Dalam jangka panjang, ini menyebabkan otot melemah, keseimbangan memburuk, mobilitas melambat, dan resiko jatuh meningkat. Ketiga, peradangan dan menurunnya aktivitas fisik juga berperan. Saat sendi nyeri atau energi rendah, wajar jika bergerak jadi lebih sedikit. Tetapi kurang bergerak justru memberi sinyal pada otot untuk semakin mengecil. Ini menciptakan siklus di mana kelemahan menyebabkan malas bergerak dan kurang bergerak membuat semakin lemah. Kabar baiknya, penelitian menunjukkan bahwa makanan yang tepat, dikonsumsi secara konsisten, dapat sangat mendukung kekuatan otot lansia. Bukan bubuk protein mahal, bukan suplemen yang rumit, melainkan makanan sederhana dan terjangkau yang kaya protein dan mudah dicerna tubuh. Makanan tinggi leusin, omega 3, dan protein lengkap membantu otot lansia merespons lebih baik, pulih lebih cepat dan tetap kuat lebih lama. Berikutnya, kita akan bahas 5 makanan yang paling sering direkomendasikan dokter dan ahli nutrisi untuk lansia tetap kuat, aktif dan mandiri, termasuk beberapa makanan yang mungkin sudah Bapak Ibu konsumsi setiap hari. Telur adalah salah satu makanan paling utama untuk mendukung kekuatan otot lansia. Harganya murah dan mudah diolah. Yang membuat telur efektif bukan hanya proteinnya, tetapi kombinasi nutrisi dalam putih dan kuning telur. Banyak orang hanya fokus pada putih telur, tetapi bagi lansia, kuning telur justru menyimpan nutrisi penting untuk otot. Telur mengandung 9 asam amino esensial, termasuk leusin, asam amino yang paling bertanggung jawab memicu muscle protein sintesis. Riset menunjukkan bahwa lansia membutuhkan lebih banyak leusin per porsi makanan dibandingkan orang muda. Telur memberikan ini secara alami dan mudah diserap tubuh, bahkan dengan perubahan pencernaan akibat usia. Kuning telur juga mengandung vitamin D, B12, dan kolin yang penting untuk fungsi syaraf, keseimbangan, dan kontrol otot. Vitamin D sangat penting, karena banyak lansia kekurangan vitamin ini, dan kekurangan vitamin D dikaitkan dengan hilangnya massa otot. Telur juga mudah dicerna, tidak seperti daging merah atau bubuk protein yang sering membuat perut tidak nyaman. Telur cocok untuk hampir semua metode masak. Orak-arik, rebus, poached, semuanya tetap mempertahankan nutrisi.
Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa telur utuh merangsang perbaikan otot lebih baik daripada putih telur saja, karena lemak dan mikronutrien dalam kuning telur membantu tubuh memanfaatkan protein lebih efektif. Konsumsi 1 hingga 2 telur utuh saat sarapan atau makan siang dapat membantu mendukung energi, koordinasi, dan kekuatan otot sepanjang hari. Selanjutnya, kita masuk pada makanan kedua yang lembut, creamy, tinggi protein, dan sangat baik dikonsumsi siang maupun malam. Greek yogurt. Greek yogurt adalah salah satu makanan paling efektif dan praktis bagi lansia yang ingin mempertahankan atau membangun kembali otot, terutama setelah usia 60. Keunggulannya bukan hanya pada jumlah protein, tetapi jenis protein di dalamnya. Berbeda dari yogurt biasa, Greek yogurt disaring sehingga lebih kental, lebih creamy, serta mengandung hampir 2 kali lipat protein dan lebih rendah laktosa. Ini menjadikannya mudah dicerna oleh lansia. Greek yogurt mengandung kombinasi whey dan casein. Whey cepat diserap, memberi pasokan amino segera. Casein dicerna lambat, memberi nutrisi bertahap selama beberapa jam, terutama bermanfaat saat malam hari. Keduanya bekerja sama untuk mencegah pemecahan otot dan mendukung pertumbuhan otot. Greek yogurt juga tinggi leusin, cukup untuk memenuhi kebutuhan leusin proporsi yang diperlukan lansia untuk memicu muscle protein sintesis. Selain itu, probiotiknya mendukung kesehatan usus yang membantu penyerapan protein dan vitamin. Kandungan kalsium dan kalium juga membantu menjaga kekuatan tulang, fungsi saraf, dan kontraksi otot. Greek yogurt cocok untuk sarapan, snack, atau makan malam ringan tanpa perlu mengunyah banyak. Pilih yang plain tanpa gula dan tambahkan buah atau madu bila perlu. Selanjutnya, kita menuju makanan kaya omega 3 yang membantu otot merespons protein lebih baik dan mengurangi peradangan, salmon atau sarden kalengan. Salmon dan sarden kalengan adalah 2 makanan pendukung kekuatan otot yang sangat efektif untuk lansia, terutama mereka yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Selain dikenal sebagai makanan yang baik untuk kesehatan jantung, kedua jenis ikan ini memainkan peran penting dalam memperlambat proses kehilangan massa otot yang secara alami terjadi seiring bertambahnya usia. Pada kelompok usia lanjut, penurunan hormon, metabolisme yang lebih lambat, serta berkurangnya aktivitas fisik membuat tubuh semakin sulit mempertahankan otot, sehingga pemilihan sumber protein yang tepat menjadi semakin krusial. Kekuatan utama salmon dan sarden terletak pada kombinasi ideal antara protein berkualitas tinggi dan asam lemak omega 3, khususnya EPA dan DHA. Protein berfungsi sebagai bahan baku pembentukan dan perbaikan jaringan otot, sementara omega 3 membantu menurunkan peradangan dan membuat sel otot lebih sensitif terhadap protein yang dikonsumsi. Inilah yang dikenal sebagai efek perbaikan terhadap anabolic resistance, kondisi ketika tubuh lansia tidak lagi merespons protein secara optimal, sehingga otot mudah menyusut meskipun asupan makanan sudah memadai. Keunggulan lain yang membuat salmon dan sarden sangat cocok untuk lansia adalah sifatnya yang mudah dicerna. Banyak orang usia lanjut mengalami penurunan kemampuan mencerna daging merah, sehingga sering merasa begah atau tidak nyaman. Ikan, terutama yang dikalengkan, cenderung lebih lembut dan ramah bagi pencernaan. Sarden kalengan memiliki tambahan manfaat penting. Harganya ekonomis namun tetap kaya gizi. Tulang sarden yang lunak dapat dimakan dan merupakan sumber kalsium alami yang sangat baik untuk menjaga kesehatan tulang serta mengurangi resiko patah tulang akibat jatuh, masalah umum pada lansia. Baik salmon maupun sarden juga mengandung vitamin D, nutrisi yang seringkali rendah pada lansia dan sangat berkaitan dengan kekuatan otot, keseimbangan tubuh, serta kesehatan imun. Dengan mengonsumsi ikan ini 2-3 kali per minggu, bahkan dalam porsi kecil, lansia dapat memperoleh manfaat besar bagi kekuatan otot dan kesehatan keseluruhan. Setelah memahami manfaat ikan berlemak, kita bisa melanjutkan ke sumber protein mudah cerna lainnya, yaitu dada ayam. Dada ayam adalah salah satu makanan paling mudah, terjangkau, dan efektif untuk membantu lansia memenuhi kebutuhan protein harian tanpa lemak berlebih atau beban pencernaan. Dada ayam kaya protein lengkap dan leusin dalam jumlah tinggi membantu lansia mencapai target 25-30 gram protein per makan yang dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki otot. Dibandingkan daging merah, dada ayam lebih lembut, lebih mudah dikunyah, dan lebih mudah dicerna, tepat untuk lansia yang memiliki masalah pencernaan atau gigi. Dada ayam juga kaya vitamin B6, niacin, dan selenium untuk energi, fungsi saraf, dan daya tahan tubuh.
Semuanya penting agar lansia tetap aktif dan stabil. Konsumsi 3-4 kali per minggu sangat membantu dan bisa divariasikan dengan rebus, panggang, tumis, atau ditambahkan ke sup dan tumisan. Selanjutnya, makanan nabati yang sering diremehkan tetapi sangat kuat. Tempe. Tempe merupakan salah satu makanan nabati terbaik untuk membangun otot lansia, terutama karena ia difermentasi, memberi banyak keuntungan dibanding sumber protein nabati lain. Tempe menyediakan protein lengkap termasuk leucin, dan fermentasinya membuat protein lebih mudah dicerna dan diserap tubuh, menjadikannya hampir setara dengan protein hewani. Tempe juga mengandung probiotik alami, membantu meningkatkan kesehatan usus yang penting untuk penyerapan nutrisi pada lansia. Selain itu, tempe bersifat antiinflamasi alami dari isoflavon dan antioksidannya, baik untuk pemulihan otot. Tempe sangat fleksibel, bisa digoreng ringan, dipanggang, ditumis, dikukus, atau dicampur ke sup dan tumisan. Konsumsi 80-120 gram per porsi sudah cukup untuk memberi manfaat. 5 makanan ini, telur, yogurt Yunani, salmon atau sarden, dada ayam dan tempe membentuk fondasi kuat untuk melawan sarkopenia secara alami. Bapak Ibu tidak perlu suplemen mahal untuk melawan kehilangan otot. 5 makanan terjangkau ini memberi tubuh protein berkualitas, leusin, dan nutrisi penting untuk tetap kuat, stabil, dan mandiri. Perubahan kecil namun konsisten dapat menghasilkan perbedaan besar. Tapi juga jangan lupakan, nutrisi juga harus diimbangi gerakan fisik yang rutin. Berolahraga ringan, berjalan kaki, naik turun tangga, bahkan angkat beban ringan juga sangat berpengaruh dan menentukan dalam menjaga otot di usia lanjut. Kombinasi nutrisi, olahraga, serta pola istirahat yang baik adalah kombinasi terbaik yang akan menjaga otot Bapak Ibu melewati masa emas usia 60+. Oleh karena itu, Bapak Ibu tidak mesti selalu bersemangat menjalani hidup agar pikiran tetap tenang dan badan tetap sehat dengan masa otot yang baik di usia lanjut. Jika video ini membantu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, tetap aktif, tetap semangat, dan ingat, tahun-tahun terbaik Bapak Ibu masih bisa menjadi yang terkuat. Sampai jumpa di video berikutnya.